bertujuan agar kita memahami makna pentingnya hidup dalam kesetiaan kepada satu Allah yang akan religius, agar kita didorong untuk tetap setia dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, dan agar hidup kita selalu terarah untuk tetap hidup dalam kesetiaan hanya kepada Allah, terutama di saat kita berada di tengah lingkungan yang beragam atau multi religius. Tema katekesi kita pada kesempatan ini diambil dari perintah pertama 10 perintah Allah, yaitu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah ini sangat penting mengingatkan kita bahwa kita hidup agar kita tetap setia dan memprioritaskan Allah sebagai Allah tunggal yang harus kita puji, yang harus kita sembah, dan yang harus kita utamakan dalam setiap kehidupan kita. Baik, untuk memulai katekesi kita pada siang hari ini, kita buka dengan lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya semoga Tuhan beserta kita selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan iman hidup ini. Pada hari ini kami menemukan tema penting, yaitu tentang hidup dalam kesetiaan kepada satu Allah yang esa di tengah masyarakat multi religius. Engkau mengingatkan kami melalui perintah pertama untuk tidak menyembah berhala dan berbakti hanya kepadamu saja, serta mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dapat menghayati dan menjalankan perintah-Mu dengan sungguh-sungguh. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia kepada-Mu, menjaga hati agar tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dan kasih kepada kami. Berkatilah kami agar hidup dalam kesetiaan ini. Kesetiaan kepada mampu menjadi saksi iman dan penuh kasih dalam masyarakat yang beragam ini. Semoga dalam pertemuan ini dapat memberikan kami kekuatan dan hikmat hidup sesuai dengan kehendak dan menjadi berkat bagi kami dan sesama dengan pengetahuan Yesus Kristus Putra Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, pada katekesi ini kita bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tapi juga kita menimba cerita atau pengalaman konkret yang ada di sekitar kita. Jadi, saya minta untuk kesediaan satu orang untuk membacakan cerita ini. Ini bisa dibacakan dengan
hidup setia kepada Allah dalam masyarakat multi-religius. Di sebuah desa yang terletak di pinggir kota, tinggal seorang pria bernama Bapak Lukas. Ia adalah seorang beragama Katolik yang taat dan selalu berusaha menjalankan ajaran Yesus Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat di desa itu terdiri dari berbagai latar belakang agama seperti Islam, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Setiap pagi, Bapak Lukas biasanya memulai hari dengan doa di rumahnya, berdoa agar memberkati dalam setiap menjalankan tugas sehari-hari dan menunjukkan kasih kepada sesama. Ia selalu mengingat perintah pertama 10 perintah Allah. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Pada suatu hari, ada yang mengundang Bapak Lukas untuk bergabung dalam sebuah acara keagamaan yang melibatkan berbagai komunitas agama. Ia tidak merasa takut atau ragu karena ia percaya bahwa kesetiaan kepada Allah tidak menghalanginya untuk berpartisipasi dan menunjukkan kasih kepada sesama. Di acara itu, Bapak Lukas menunjukkan sikap hormat terhadap masyarakat. Ia turut serta dalam kegiatan, namun tetap menjaga dialektika iman Katoliknya. Ia tidak menyembah berhala, tetapi menyampaikan bahwa mereka semua adalah ciptaan Allah yang satu, dan bahwa cinta serta penghormatan kepada sesama harus menjadi nilai dasar dalam setiap hubungan. Selain itu, Bapak Lukas sering membantu tetangganya yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakang agama yang mereka anut. Misalnya, saat ada keluarga Muslim yang kehilangan salah satu anggota keluarga, ia datang memberi dukungan dan doa bersama, menunjukkan bahwa kasih adalah bahasa universal yang menyatukan semua orang. Dalam setiap kesempatan, Bapak Lukas juga mengajarkan keluarganya tentang pentingnya hidup setia kepada Allah yang esa, serta menghormati kemajemukan masyarakat. Ia percaya bahwa hidup dalam kesetiaan kepada Allah berarti mencerminkan kasih dan kedamaian yang menjadi inti dari iman Katolik, sekaligus menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Terima kasih Kak Suster telah membacakan ceritanya tadi. Cerita tadi itu judulnya Hidup Setia kepada Allah dalam masyarakat multi-religius. Saya pikir saudara-saudari sekalian sudah mendengarkan tadi dengan begitu jelas, agar kita semakin mendalami merasai cerita tadi. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari sekalian setelah mendengar cerita tadi, bagaimana perasaannya? Apakah terharu atau bagaimana mendengar kisah dari Bapak Lukas? Baik, silakan. Setelah mendengarkan cerita ini tadi, saya merasa tersentuh dengan sikapnya Bapak Lukas ini, bahwa walaupun dia hidup di tengah keberagaman agama itu, tapi dia tidak menunjukkan bahwa agamanya paling baik atau sempurna, tapi dia menunjukkan sikapnya sebagaimana orang Katolik itu yang selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Itu dari saya. Terima kasih Pak Suster telah menjelaskan bagaimana perasaannya tadi. Mungkin ada lagi dari saudari Marsha. Baik, kalau dari saya seperti tadi, saya begitu kagum dengan sikap dari Bapak Lukas tadi, karena dia begitu setia dan juga tetap taat kepada Allah walaupun dia hidup di lingkungan yang beragama itu. Dan dia juga ketika ada acara atau acara itu, dia ikut terlibat tanpa takut kalau dia akan berpaling dari Tuhan yang dia yakini dan percaya. Terima kasih saudari Marsha. Itulah cerita Bapak Lukas tadi, meskipun dia berada atau hidup di tengah lingkungan yang beragam agama, tetapi dia tetap setia kepada Allah yaitu Allah yang Esa. Selanjutnya, mungkin setelah mendengar cerita tadi, saudara-saudara sekalian mendapat pesan
Ya baik, dari saudari Masya. Kalau dari saya, pesan yang bisa diambil dari cerita fakultas tadi yaitu walaupun kita hidup di lingkungan yang mayoritas agama itu atau beragam agama, kita tidak boleh memasukkan diri atau terpojok, tapi dari banyak agama itu kita bisa ikut terlibat aktif dan juga saling toleransi dengan teman-teman yang beragama lain. Ya baik. Itu tadi pesan yang disampaikan oleh saudari Masya bahwa ketika kita berada dalam suatu lingkup seperti itu yang beragam keyakinan, yang beragam agama, kita tidak boleh mengisolasi diri kita atau menghindar dari satu kondisi tersebut. Meskipun di dalam keadaan seperti itu juga toleransi atau bersosialisasi itu patut juga kita lakukan, karena kita juga hidup bukan hanya seorang diri tetapi hidup dengan orang lain juga dengan sesama. Mungkin selain dari saudari Masya ada lagi yang ingin menyampaikan pesan setelah dengan cerita tadi. Oke, baik. Dari saudari Islam. Pesan yang dapat saya ambil dari cerita tersebut tadi, saya mengambil sikap yang dilakukan oleh Bapak Lukas, mana dia diundang oleh beberapa agama lain untuk mengikuti perayaan keagamaan mereka, dan dia menunjukkan di sini, dia menunjukkan sikap keterbukaan dan dia tidak mengikuti perayaan keagamaan tersebut dan tidak menolaknya. Pesan bagi saya bahwa kita harus menunjukkan keterbukaan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang dan tanpa memandang latar belakang. Terima kasih sudah berikut atas pesannya. Jadi pesan yang disampaikan kepada kita dari yang disampaikan oleh saudari Mahali bahwa seperti kisah Bapak Lukas tadi, ketika dia diundang untuk mengikuti upacara keagamaan, dia tidak menutup dirinya, melainkan dia terbuka atas undangan tersebut. Dia mengikutinya, bahwa dia juga merasa mengikuti kegiatan keagamaan seperti itu bukan berarti ia mengalihkan imannya kepada yang lain, tetapi juga itu sebagai bentuk sikap kepeduliannya, sikap keterbukaannya terhadap orang-orang yang punya latar belakang lebih khusus yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang sama dengannya. Dari kisah Bapak Lukas ini juga itu menjadi inspirasi bagi kita semua ketika kita nanti berada di tengah lingkungan yang beragam agama. Selanjutnya, saya kira juga kisah dari Bapak Lukas ini saudara-saudara sekalian pernah mengalami, atau meskipun pengalaman itu sebenarnya itu adalah pengalaman pribadi kita, tetapi berdasarkan cerita ini sepertinya kita pernah melihat, membaca atau mendengar cerita dari orang lain berdasarkan atau serupa juga dengan kisah Bapak Lukas ini. Mungkin bisa sharingkan, berbagi pengalaman kita. Baik, dari saya, Ya. ini pengalaman ini sekarang cerita di tetangganya kami, itu ada satu kos muslim di bawahnya kami, di mana mereka ketika sering pergi main di kami biara, anak main di sering bermain di anak TK itu, tetapi maksud ini kan mereka tidak tertutup walaupun di tengah mayoritas Katolik mereka mesti apalagi kan namanya biara itu yang paling bagaimana kemudian dia tetap membiarkan anaknya itu pergi, bahkan pergi berdoa di punya kapela. Ada kesempatan satu kali pas kami pada siang itu dia datang demi anak mau datang bermain di alunan itu. Terus pas sedang doanya kami terus kami ajak anaknya ini, terus kami tanya kenapa kan Mbak? Susnya kenapa enggak? Yang perlu sejarah kenapa khusus silakan. Dan itu kami ibadatnya dia buat video nih, dia buat video punya. Terus bolehkah saya buat video terusnya dari keluarga gitu? Misalnya kami ada tetangga gitu
yang kita iman. Ini saudara saya. Terima kasih atas pengalaman yang begitu menarik, Mas Suster. Jangan tadi di lingkungan kasus saya di sana itu adalah keluarga muslim, tetapi mereka tidak menutup diri mereka untuk baru sosialisasi bergabung bersama di lingkungan kasus saya tadi, dan itu juga menjadi pelajaran atau inspirasi bagi kita. Mungkin nanti ketika kita berkeluarga atau berada di tempat yang lingkungannya mayoritas Islam atau agama-agama lain, tapi hal yang paling penting kita tanamkan adalah bahwa iman kita, meskipun kita berada dalam kondisi atau situasi seperti itu, tetapi dengan iman dan keyakinan kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita itu hanya satu, Tuhan yang Maha Esa, bahwa iman kita yang tetap setia kepadanya dan tidak berpaling atau tidak beralih kepada keyakinan-keyakinan atau Allah-Allah lain. Mungkin ada lagi yang ingin berbagi pengalaman hidupnya. Oke, baik. Jika tidak ada, selanjutnya kita ke sesi berikut, di mana kita nanti menimba inspirasi dari kitab suci. Dan kitab suci yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini itu diambil dari kitab Keluaran bab 20 ayat 2 sampai 6. Saya minta satu orang untuk sedianya membaca. Bacaan dari kitab Keluaran. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang mengurapi apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada ribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Demikianlah sabda syukur kepada Allah. Terima kasih saudari Nova yang membacakan kitab suci dari kitab Keluaran. Jadi itu tadi inspirasi dari kitab suci. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tema kita hari ini itu tema utamanya itu diambil dari perintah pertama, perintah Allah yang menyuruh berhalal berbuat pada aku saja dan cinta aku dari segala sesuatu. Maka dari situ, setelah kita mendengarkan bersama-sama tadi perikop-perikop dari kitab Keluaran itu, bagaimana menurut saudara sekalian? Apakah ada ayat-ayat yang menurut saudara sekalian itu menarik? Atau bisa jadi ayat-ayat ini bisa membuat saudara sekalian terinspirasi. Lalu jika boleh jelaskan juga alasannya mengapa memilih ayat itu. Dari saya, silakan Suster. di ayat yang 3, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanmu. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena secara eksplisit bahwa Allah itu cemburu. Dia tidak menginginkan bahwa dia tidak menginginkan bahwa kita menyembah Allah lain. Dia mau mengatakan di sini bahwa Aku saja Allah darimu. Aku saja Allah dan kamu tidak boleh menyembah Allah lain selain Aku. Terima kasih Suster. Pastor tadi itu menimba inspirasi dari ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ayat ini tadi Suster menarik karena Allah itu pencemburu. Karena kita harus sadar bahwa bukan hanya kita yang bisa cemburu, tapi Allah juga bisa cemburu ya. Jadi dia menghendaki bahwa agar semua perhatian kita, kesetiaan kita itu hanya berpusat kepadanya.
Karena kita juga harus tahu bahwa hanya Dia satu-satunya Allah kita, hanya Dia satu-satunya yang harus kita sembah, harus kita puja, bukan kepada Allah-Allah lain. Selain Kak mungkin ada yang lain? Saya kira ini juga bacaan kita ini tidak terlalu sulit kita pahami bersama. Mungkin ada yang ingin menyampaikan selain ayat 3 tadi. Baik, jika tidak ada, mungkin masih malu-malu, tidak apa-apa. Selanjutnya kita ke sesi berikutnya. Apa pesan yang bisa kita petik dari bacaan kita pada hari ini? Ini bisa disampaikan Dan saya dari Teruskan. pesannya kita petik dari firman Tuhan dalam podcast kita pada hari ini, bahwa setelah kita tahu bahwa ada yang cemburu, misalnya mungkin bagi kita bahwa kita tidak boleh membuat Allah cemburu dengan melakukan penyembahan yang lain atau yang penyembahan berhala. Karena kita tahu bahwa Allah yang cemburu, di mana Allah itu adalah pencipta kita. Jadi kita tidak boleh menjadi hatinya dengan penyembahan berhala. Itu sudah bisa dari saya. Ya, dan saya bisa diambil. Terima kasih Suster. Mungkin ada lagi? Ya, baik, dari Saudara Yopa. Pesan yang dapat saya ambil dari kitab suci ini adalah bahwa kita diajarkan untuk hidup setia, seperti yang kita bahwa Allah itu cemburu, dan kita harus setia kepadanya dan setia kepada segala hal. Lanjut. Terima Terima kasih. Baik. Pesan yang disampaikan oleh kasus tadi Saudara Yopan, saya kira sangat jelas dan sangat tegas bahwa sekali lagi di dalam bacaan yang telah diadakan bersama tadi, terutama karena tema kita di materi kita pertama, perintah Allah, dan sepatutnya kita hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah kepada ilah yang lain atau membuat patung yang serupa dengannya, karena Allah sangat membenci hal itu. Karena juga kita tahu tadi bersama Allah itu cemburu. Jadi karena kita sudah berada di ujung kegiatan teknis kita pada hari ini, baiknya kita menyerahkan semua doa dan permohonan kita ini agar segala harapan kita dalam teknis kita ini didengar atau diarahkan oleh Tuhan, dan kita membawanya dalam segala permohonan. Saya minta 2 orang dari kita sekalian untuk membawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah ternyata yang Maha Kudus, kami mohon kepadamu, semoga Engkau menggerakkan hati kami untuk selalu mengingatkan kami agar kami tidak menyembah berhala dan hanya kepadamu sajalah kami menyembah. Kami mohon ya Tuhan, ingatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Padahal kita mohon, dalam hidup bermasyarakat bersama dengan keluarga dan juga saudara-saudari kami yang bekerja di lain. Semoga kami saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan juga dijauhkan dari segala hati dan bahaya. Mari kita mohon kepada Allah.
tidak sampai di sini, alangkah baiknya kita merencanakan aksi konkret yang akan kita lakukan ke depannya. Dari saya, aksi konkret yang dapat kita lakukan itu kita harus menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita, itu dengan tidak menyembahkan Allah atau menyembah ilah lain, atau membuat patung dan membuat nama Tuhan dengan sembarangan atau tidak dengan hormat. Yang kedua itu kita harus menghindari godaan untuk menyembah atau mementingkan hal-hal yang duniawi yang dapat menjauhkan kita dari Allah, seperti kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan yang menghalangi hubungan personal kita dengan Allah. Terima kasih dari Esa. Oke, ada lagi dari kita sekalian. Aksi konkret dari saya itu menjaga dan memperkuat iman serta hubungan pribadi kita dengan Allah melalui doa, membentengi diri dari godaan popularitas dan media sosial, meditasi atau renungan dan ibadah. Terima kasih. Baik. Apakah tindakan atau aksi konkretnya dapat kita setuju bersama? Setuju. Semoga dengan persetujuan ini kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Baik. Saudara saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, melalui katekesi kita pada hari ini kita telah diajar untuk semakin mendalami dan menyadari bahwa hidup dalam kesetiaan kepada satu Allah yang esa di dalam masyarakat multi religius sangatlah penting. Sebagai umat Kristiani, kita semua harus sadar akan konsekuensi yang akan kita terima jika kita tidak taat kepada Allah. Sebagai fasilitator pada katekesi hari ini, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan kehadiran waktu dari saudara-saudari sekalian yang telah hadir bersama pada kesempatan ini. Dan semoga apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita renungkan bersama dapat membekas dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih kami haturkan kepada-Mu atas segala rahmat, atas segala karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami pada kesempatan ini. Kami mohon semoga apa yang telah kami dengar, semoga apa yang telah kami renungkan bersama lewat katekesi yang telah kami laksanakan pada hari ini dapat membekas dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan semoga juga ya Tuhan, kami selalu setia kepada-Mu, selalu ada bersama-Mu dan tidak beralih atau berpaling dari diri. Engkau kami puji dari dahulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Semoga Tuhan bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.